Kalau ternyata yang difikir atas hukuman itu, nanti kan perang tuh di legislatif tuh, hukuman apa yang tepat untuk penjudi. Mereka kan gak berpikir bagaimana caranya ketika dia hukum penjudi yang lain juga kapok. Oh, yang selalu dipikir agar si dianya aja kapok gitu ya. Jangankan begitu, menurutku sekarang yang terjadi hukuman bagi koruptor penjudi itu gak bikin kapok yang melakukan. Terus antum mikir apa lagi? Ya jadi dari Putus tadi asa. itu di kepalaku tuh aku cuma mikir, apa mungkin orang yang menyuarakan Islam itu akan didengar di tempat itu? Nah, sementara itu kan gurita tuh, gurita kepentingan. Pertanyaan sekarang gini, emang ada pada basicnya orang itu ingin judi? Tapi jujur dah, kayak aku nggak tahu ya, kalau andai kata bukan karena Islam nyuruh kita mikir kayak begini, kayaknya capek banget ya. Iya, memang. Sekarang mau dari sudut mana coba? Pertanyaan, aku nyalain orang yang menjudi, dia bilang aku miskin. Oke, miskin dari mana? Kita tahu kan miskin karena keluarganya miskin. Kenapa bisa keluarga miskin? Kita sistemik sekali gitu loh. Bahkan hal sekecil, kamu kok nggak mikir di mana otak lo? Emang IQ-nya rendah. Stunting. Kenapa stunting? Makannya nggak bener. Kok bisa makan nggak bener? Lah di puskesmas kemarin dana yang turun, dikasihnya mie yang harganya sakura gitu loh. Jadi intinya kayak ini udah sistemik. Jadi kayak ini rakyat kayak orang-orang biasa nih, dikasih miskin, dikasih bodoh, dikasih akses pendidikannya nggak kuat. Terus dikasih judi. Terus disalah-salahin. Kamu kok ngerokok? Kamu kok judi? Padahal kalau dia berjudi dan ngerokok pun yang untung perusahaan. Dia pun menjadi bodoh dan jadi tolol gara-gara perusahaan, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak, aduh ini ada jalan keluarnya gak sih? Kayak aduh pusing banget gitu mikirnya. Iya, makanya judi aja lah. Itu betul. Itu salah satu melihat problem kan ya. Makanya kita melihat problem itu kan harus fokus. Fokusnya pada apa? Pertama kita harus fokus dulu bahwa problem itu harus dilabeli sebagai problem. Bukan melabeli problem sebagai jalan keluar. Ya sama kayak kita bahas fikih atau bahas dakwah lah. Nah kalau kita lagi bahas fikih maka harus hitam putih. Kalau kita bahas dakwah kita bahas perasaan, kita bahas tentang masa depan dan segala macam. Nah sama kayak kita bahas judi. Berarti kalau judi ini adalah sebuah problem, maka orang-orang yang punya kekuasaan untuk ngambil itu secara aturan, ya dia harus keluarin aturan untuk supaya yang judi tidak ada. hitam putih. Nah kita tugasnya memang edukasi. Nah, jadi jangan edukasi yang jelas satu-satunya jalan keluar, bukan. Betul, ya? tidak mungkin. Atau seimbang harusnya. Iya, atau mereka juga cuma aturan sebagai jalan keluar, nggak bisa. Harus ada edukasi juga. Nah maka ini adalah problem bareng-bareng, tapi harus disadari dulu ini adalah sebuah problem. Karena kebanyakan orang lari daripada menyadari sesuatu sebagai sebuah problem. Misal kita bahas tentang judi. Nah tadi ada orang yang bilang tadi, ya gimana kita nyalain orang? Emang lu bisa kasih solusi? Loh, kok jadi kita yang problem? Iya, benar. Gitu kan ya. Yang kedua, rokok misalnya itu kan penghasilan. Lu kok jadi kita yang problem? Lu berarti pengen pengangguran banyak. Iya, itu kata komennya gitu. Kalau ditutup terus semuanya ntar pada menganggur gini-gini. Ya dipikir, makanya kita pikir dong gimana sih? Jadi problem setiap kita. mau dibahas jadi nggak boleh gitu. Iya, itu dia. Karena kenapa? Karena tadi sebenarnya sudah ada orang-orang yang memang mikirin PR-nya ini. Gimana caranya kalau aku diserang, aku nyerang baliknya seperti apa? Itu ada PR-nya. Ada PR-nya. Khususnya perusahaan gede banget. Sampai dibikinin film di situ kali ya. Iya. Apa julid lumayan. Jadi contoh ya, lihat ya, ternyata di Amerika sono, kayaknya juga di Indonesia, yang paling peduli tentang kanker, memberikan uang untuk research kanker, memberikan dana untuk kemudian para penderita kanker, seolah-olah dia paling peduli tentang kanker adalah perusahaan-perusahaan rokok. Iya benar. Kok bisa? Dia jadi orang baik gitu maksudnya. Padahal kamu masalahnya yang di awal-awal itu gitu apa istilahnya? CSR. Gila sih. Ya karena gimana ya? Saya sepakat sama Fuad. Jadi semua masalah itu kayak dibebankan kepada individu, pada individu. Masyarakat lah gitu. Iya, benar. Padahal masyarakat itu kan ada individu, ada masyarakat juga, ada negara juga. Sementara negara itu kayak nggak pernah disentuh. Maka dakwah itu memang lumayan berat gitu loh. Kenapa? Karena hadapannya itu sama pengatur kebijakan yang itu kemudian menelurkan banyak masalah yang pada akhirnya masyarakat yang menjadi kita akhirnya cuma kayak ayo kita masyarakat gini dan influencer kan akhirnya ikut-ikutan. Dan kenapa mereka nggak dihukum? Karena tadi bersembunyi di balik kata-kata judi yang banyak penafsiran. Ini bukan judi kok, ini namanya trading. Ini bukan judi kok, ini namanya binomo. Ratusan juta orang belum tahu. Belum tahu dia bahwa ini judi. Kan gitu. Kan kayak gini-gini belum jelas. Bahkan hanya sekedar kayak ayo taruhan yo dia gini-gini. Itu judi juga ya maksudnya. Juga. Hanya sekedar itu aja bisa jadi judi gitu. Itu kalau dalam pendekatan sosial kan selalu berpandangan pada 3 aras tuh.
mikro, meso, makro. Ada mesonya ya? Iya, mikro itu soal personal, soal personality. Kayak tadi tuh, kenapa ke orang berjudi? Kenapa? Karena dia malas untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha. Dia berjudi. Atau mungkin bersaudara dia nggak paham. Dia bodoh. Dia bodoh tadi. Meso itu soal lingkungan sosial, di mana seseorang itu berjudi karena ya teman-temannya berjudi, ekosistemnya berjudi. Masyarakat boleh kok, wajar kok. Itu orang influencer juga gitu. Kalau level makro itu sudah pada tahap sistemik struktural, kebijakan. Di mana ada regulasi, dipaksa berjudi gitu. Bukan, regulasi yang memberikan insentif. Sistemnya ada, tidak ada disediakan. Sistem. Nah, disediakan secara luas. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelihat ini sebagai sebuah masalah tadi, tinggal domain mana yang mau diberesin nih. Kalau kita mungkin lebih kepada personal. Ya, mau nggak mau, kita ada bisa apa lagi? Pengajian, ngobrolin ke teman. Masa kita bikin aturan? Antum yang diatur. Nah, paling pol di sisi meso, di sisi sosial gitu. Kita adain penyuluhan bareng. Kita ajak komunitas anti judi misalnya. Indonesia tanpa judi. Nah, kayak gitu. Tapi kalau udah regulasi itu memang domainnya lain itu. Itu kayak kasus perzinahan juga kan sebenarnya kan ya. Domainnya yang dari kecil, meso tadi sampai yang gede. Ada narkoba, semuanya soalan maksiat tuh rasanya kok. Kayak itu. Ya? Apa kalau orang Jawa bilang apa? Molimo sebenarnya. Molimo. Oh, jenis maksiat ya? Iya. Tadi kalau barat kan sex, drugs and crime. Kalau di Jawa tuh ada molimo. Apa aja tuh molimo? Pertama, itu maling, pencurian. Ini termasuk di dalamnya tuh korupsi. Terus yang kedua madat itu narkoba. Terus madon, selingkuh, cewek, wadon, zina, cewek. Itu minum, miras. Iya. Main, yang kelima main. Berjudi. Molimo. Berarti kita nih sebenarnya kalau mau bener-bener nasionalis ya, bener-bener cinta budaya loh. Harusnya nilai ini yang Pancasilais banget harusnya kita serap ke dalam. Iya bener kan? Sebenarnya kita punya nilai-nilai itu, terus seolah-olah enggak. Yang kita pakai nilai-nilai Indonesia itu ternyata nilai-nilai Barat sebenarnya, atau nilai-nilai luar gitu. Liberalisme, free thinking. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nilai-nilai yang tadi Molimo itu dari Indonesia banget kan? Iya, biarin aja kan dia yang judi kan nggak ngerugin lu. Itu kayaknya bukan pemikiran Indonesia. Iya, itu kan bukan pemikiran Indonesia. Indonesia tuh harusnya gotong royong, saling ingetin. Ada orang misalkan bawa ke kos pasangan langsung digerebek. Itu kan itu emang style orang Indonesia banget malah. Iya kan, itu bukan radikal atau apa gitu. Sementara nilai yang tadi itu kan uang dia. Itu benar-benar bukan dari kita. Benar-benar setuju. Katakanlah kita nggak bawa Islam lah. Itu bukan Indonesia. Jadi dia orang mana yang ngomong kayak gitu? Nah, itu pasti lulusan sana. yang sangat. Cuman kan kita nggak bisa melepaskan dari bahwa ya Islam yang kita jadikan alasan di Islam itu begini gitu loh. Cuman kalau tadi dikaitkan di Indonesia Iya gitu loh. Ini kan barat banget gitu loh. Iya benar. Kenapa? Kebebasan banget gitu loh. Kenapa ketika kita bilang ini kita ngomongin maksiat nih. Bentar kok jadi maksiat istilahnya, bawa-bawa agama. Jadi harusnya bahas yang dari sisi mana gitu. Dari sisi kerugian. Budaya pun salah. Dari budaya pun salah. Yang tadi menarik adalah sebenarnya kan masing-masing sebenarnya udah ada hukumnya ya, undang-undangnya. Cuman definisinya yang jadi terserah bisa mereka banget ya. Contohnya yang dianggap zina itu adalah kalau ada nggak ada konsen. Kalau nggak ada konsen. Kalau ada yang merasa dirugikan. Ya kan? Bahkan dalam pernikahan kalau dia berhubungan dan nggak konsen, dianggap perselingkuhan apa tadi? Pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga. Itu masalah zina. Minum juga sama, 5%, sekian persen ada gitunya. Berarti ada boleh. Jadi dia bikin istilah sendiri. Judi pun sama. Dia bikinnya yang udah merugikan yang ini. Ada taruhan dan segala macam misalnya. Jadi kayak ini tuh kayak kita bikin-bikin aja gitu ya? Apa gimana ya? Ya pada akhirnya ketika standar tuh dikasihkan ke manusia ya tergantung siapa yang berkuasa. Lo berkuasa, lo punya standar kan gitu kan? Lo punya uang, lo punya kuasa. Iya gitu. Tapi belum tentu lo menang. Karena bisa jadi gue yang kalah. Karena kekuasaan itu memang bisa menerjemahkan sesuatu secara lebih jelas sih. Jadi knowledge is power. Power is knowledge gitu. Jadi kekuasaan itu bisa membuat
definisi baru. Kepiting jadi kepotong gitu misalnya. Kepiting kalau kegunting jadi kepotong. Oh makanya. Jadi misalkan pencemaran nama baik misalkan itu ya. Kepiting jadi kepotong, kegunting jadi kegotong. Maka kata pencemaran nama baik ini tergantung siapa yang berkuasa gitu. Bagi saya ini udah mencemarkan, bagi saya ini bercanda gitu. Tergantung yang punya kekuasaan. Oh gitu. Ya udah karena kita nggak punya kuasa kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebenarnya thank you. Namanya juga obrolan. Antum kayak pasrah banget spekulasi antum aman ya. Gak tahu aku. Dari tadi tuh aku mau komen tapi selalu ada kalimat dahlah gitu. Jadi kayak perang pemikiran di dalam pikiranku sendiri. Lah itu yang membuat Indonesia tuh nggak maju. Enggak, bukan kayak gitu. Apa? Karena aku berpikir kayak gini. Tadi Ustadz bilang ya, ada faktor pendidikan, penyuluhan, tapi juga ada faktor aturan. Oke sih, tapi buat aku pribadi ya, aku lebih milih kalau disuruh milih satu, aku mending milih aturannya beres daripada pendidikannya ada. Contoh nih, ini contoh dulu ya. Masih inget nggak dulu zaman di Jogja, mungkin pas antum 10 tahun lalu lah, semua orang pakai helm batok kalau naik motor, ya helm proyek kan. Ya nggak ada tuh penyuluhan tentang gejala gegar otak kalau jatuh apa, udah terapin aja, pokoknya ditilang. Waktu itu tilang itu hampir satu Jogja. 1 minggu 1 bulan beres itu. Orang pakai helm standar semua. Gitu dulu pakainya helm batok gitu. Helm batok. Enggak, maksudnya setelah maksudnya itu lebih powerful. Cuma kan nah terus di kepalaku nih perang lagi nih. Aku punya pikiran lagi. Iya, tapi masalahnya yang mau nerapin aturan ini paham nggak aturan mana yang terbaik? Itu di kepalaku tadi. Nah, terus aku mikir lagi. Kan aku orang Islam, aku mikir kalau di Islam mah pasti hukumnya begini kan gitu ya, jelas standarnya begini. Tapi kalau itu mau disampaikan di sana, nanti di sana tuh pasti perang kepentingan, ya kan, perang segala rupa gitu ya. Karena jangan teman-teman berpikir bahwa hukuman itu diterapkan hanya untuk menghukum yang terhukum, untuk menghukum yang salah. Tetapi kalau di dalam Islam semakin tinggi kramnya, semakin tinggi kejahatannya, maka hukuman itu harus memberikan efek jera bahkan bagi yang tidak melakukan aktivitas biar takut. Iya, misalkan azania tu wazani, pezina laki-laki, pezina perempuan, hukumannya cambuk. Enggak cuma cambuk selesai kan, tapi harus dicambuk dengan sekencang-kencangnya tanpa belas kasihan. 100 kali disaksikan. Gampangannya kalau zaman sekarang ya di storyin lah. Ya secara official negara ini menstorikan atau me-YouTube live. Ya kan ya, pencambukan itu biar apa? Biar malu. Terus biar apa? Biar jera gitu loh. Artinya kalau ternyata yang dipikir atas hukuman itu, nanti kan perang tuh di legislatif tuh, hukuman apa yang tepat untuk penjudi. Mereka kan gak berpikir bagaimana caranya ketika dia hukum penjudi yang lain juga kapok. Oh, yang selalu dipikir agar si dianya aja kapok gitu ya? Jangankan begitu, menurutku sekarang yang terjadi hukuman bagi koruptor penjudi itu gak bikin kapok yang melakukan. Terus antum mikir apa lagi? Ya jadi dari tadi itu di kepalaku tuh aku cuma mikir apa mungkin orang yang menyuarakan Islam itu akan didengar di tempat itu. Nah, sementara itu kan gurita kepentingan. Pertanyaan sekarang gini, emang ada pada basicnya orang itu ingin judi? Sebenarnya kan orang-orang juga gak kepengen kan. Jadi, emang ada orang misalkan kayak antum sering bilang kayak gini, ada Quran ada musik, ya jelas musik akan menang. Iya. Tapi kan gini, judi itu kan pada kebanyakan orang karena kondisi juga kan. Artinya kan orang tuh pengennya sih kalau bisa jangan judi dah. Kalau bisa nih BBM dimurahin. Contoh gitu ya. Kalau bisa BBM dimurahin, angka kebutuhan. Apakah kalau semuanya udah terpenuhi orang masih tetap judi gitu? Enggak, artinya gini, kalau semua masyarakat ini kan pengennya gitu ya. Semurah-murahnya kita jadi makmur, kita jadi enggak berjudi gitu Gini aja. Misalkan contoh nih, ambil contoh. Misalkan kemarin ada kasusnya Partai Umat, dia punya pemikiran untuk ngilangin akses VPN. Karena bagi dia pornografi itu kuncinya cuma satu, VPN. Kalau kita masih bisa tembus akses VPN, kita kan masih punya celah untuk nonton pornografi. Buat aku tuh make sense. Gitu ya, daripada kita capek ngeblokirin situs yang setiap hari berjumlah beranak pinak gitu kan ya, lebih baik udah aksesnya ditutup aja. Sama kayak judi ini bukan masalah hukumnya diterapkan untuk penjudi, judinya dihilangin. Jadi kalau misalkan kalimatnya judinya dihilangin, apakah rakyatnya nggak lapar? Tetap lapar tapi nggak bisa judi. Gitu loh, maksudnya hukum itu harus dipikir secara holistik. Kalau memang terus antum bingung. Nah, itu kan antum ini kepalaku jadi stres sendiri. Aku mikirnya gini, yaudah kita judi aja. Yang berpikir kayak antum itu ada gak sih? Kenapa? Yang berpikir kayak antum banyak sebenarnya. Barusan aku sih. Ya barusan ya. Gini, tapi make sense sih, ada hadis itu kan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, penggembala, penanggung jawab. Iya. Wa kulukum mas'ulun an dibebani atas apa yang dipimpin. Iya, benar. Jadi kalau tadi levelnya DPR
itu bukan soal dia memberikan perubahan personal dong. Ya, bukan tapi di dia posisinya. Bukan gitu. dia kasih ceramah. Iya, tapi di posisinya. Bukan bikin podcast. Begitu Ya, juga pejabat di posisinya. Iya. Aparat di posisinya. Spider-Man kan bilang great power comes great with great powers comes great responsibility. Yeah. Maksudnya kebayang nggak sih ada orang yang kemudian menandatangani sebuah peraturan yang masih bisa meloloskan judi, itu setiap kali ada yang terzolimi atas judi dia kena. Gitu. Ada satu tenggak miras setetesnya itu jadi dosa dia. Gitu. Nah, orang-orang yang bikin aturan itu kan sebenarnya datangnya kan dari rakyat. Bener kan? Ngerti. Pinter. Itu makanya pertanyaan aku. Dari tadi tuh aku mikir, set ini kesini, set ini kesini. Terakhirnya dah lah gitu. Lah itu maksudnya gini, antum kan tadi kita kan ngomong soal aturan-aturan tadi kan ya. Iya. Pada akhirnya kan yang bikin aturan kan adalah wakil rakyat. Artinya itu kan datang dari suara rakyat. Betul. Nah, yang kadang antum tadi soalnya dia bilang, ini nggak cuma masalah kepentingan rakyat, ada kepentingan-kepentingan lain. Itu maksudnya. Pertanyaan aku tuh di situ, kepentingan siapa? Kita masuk ke dalam topik yang lain. Topiknya adalah apakah mekanisme aspirasi rakyat itu tersampaikan lewat legislatif atau ternyata itu mesin partai yang kerja? Tetap aja sama, bro. Tetap aja sama. Jadi intinya gini, makanya Islam itu tidak hanya membahas bagaimana dari atas. Tadi kalau ada mikro, meso dan makro, maka Islam tuh mengajarkan kita untuk semuanya holistik. Iya. Makanya tadi kata Mas Husain, kita berbuat dengan apa yang kita dikasih amanah. Betul sih. Iya, ketika kita tidak dikasih amanah untuk memegang kekuasaan, sebagaimana mereka yang harusnya berbuat kayak antum tadi, maka kita menyampaikan pada orang-orang yang di bawah. Dan insya Allah pasti akan ada waktunya di mana orang sadar bahwasanya ini tuh nggak baik gitu. Nah artinya kita nggak boleh merasa apa ya, putus asa. Betul. Menyampaikan itu. Cuma hanya karena aku berpikir secara holistik, makanya kepalaku tuh nabrak-nabrak dari itu masalahnya. Dan itu sebenarnya sudah ada contohnya sih. Kemarin kan waktu ada prostitusi di satu tempat ya, di Surabaya itu apa namanya? Sarkam Doli dong. Gong Doli. Sarkam Jogja dong. Oh iya Jogja. Itu dengan tanda tangan satu pejabat yang memang berwenang itu bisa ditutup. Di Jakarta ada Keramat Tunggak ya dulu ya. Tanda tangan pejabat sekarang jadi Jakarta Islamic Center. Nah, itu kalau ada di semua masalah yang ada. Itu aku pikir menjadi solusi sih. Nah terus gimana pemimpin kayak ini bisa dimunculkan dengan orang-orangnya yang lebih aware. Makanya Rasul bilang bahwasanya Allah itu mengazab satu kaum itu bukan dengan langsung turun azab, tapi dengan wafatnya ulama. Hadis selanjutannya adalah ketika ulama-ulama ini wafat, nggak ada yang ngajarin umat. Ketika nggak ada yang ngajarin umat, kata Rasulullah, terpilihlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ketika pemimpin-pemimpin bodoh itu terpilih, maka mereka akan memberikan kebijakan yang salah. Nah, baru kemudian makin hancur. Itu kata Rasulullah. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita dapat hal seperti ini terjadi. Masalahnya karena holistik tadi tidak semerta-merta salah yang di atas. Betul. Bahwa salah di kita juga. Kita yang nggak punya kesadaran dan kurang saling menyadarkan, kurang saling menasihati kebaikan, kesabaran. Akhirnya ya kita juga ketika memilih pun pertimbangan kita simpel bahwa lu bisa ngasih gue berapa, lu bisa ngasih gue sumbangan nggak? Kalau iya gue pilih kayak gitu. Akhirnya serendah itu cara kita bahkan menentukan pemimpin. Dan tadi kata Wima tadi, kalau seandainya zaman sekarang gimana kalau misalnya kita lihat apakah benar orang-orang sekarang berpengaruh terhadap siapa yang nanti naik jadi di atas? Pertanyaannya kita lanjutin aja. Kalau semuanya cuek dengan kayak gini misalnya, ini bodoh amat lah, lu udah tahu gue udah hafal, lu dipilih lu gak dipilih tetap aja lu udah ditentuin siapa yang berkuasa. Gue bodoh amat, gue mau ke sistem Islam aja dalam bingkai. Coba. Kan kayak gitu kan bagus. Iya, karena kan semuanya ini kan berujung kepada sebetulnya 100 ya. Gini. Gesek-gesek ya. Iya, kok gesek-gesek. Berujung kepada yang terakhir tadi Mas Ayo sampein, standar. Ini tuh mau pakai standar siapa? Gitu loh. Aku kemarin itu nonton ini, enggak apa-apa kali ya nyebut ya. Nonton salah satu YouTube-nya Panji. Dia cuma kayak 2 menit, 3 menit ada lagu backsound-nya. Kamu nonton enggak? Oh, ini Hiduplah Indonesia Maya. Ya, Hiduplah Indonesia. Ya, dia kayak bikin epilog di terakhirnya doang gitu kan. Maksudnya ada kalimat kayak statement kayak jangan pernah lu bilang lu itu orang Indonesia kalau lu nggak pernah berbuat apapun untuk Indonesia kayak gitu kan. Itu di kepalaku tuh langsung terbang. Iya, orang tuh berbuat. Masalahnya yang suka sama dia dan yang nggak suka sama dia itu juga sama-sama berpikir sedang berbuat untuk Indonesia. Artinya cuma dengan standar yang berbeda, dengan kebaikan versi masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah ini bagaimana menjelaskan ke dunia bahwa standar yang paling tepat adalah bukan standarnya manusia, tetapi standar yang menciptakan manusia. Nah, ini antum lagi mencoba menjelaskan itu. Iya memang gitu. Jadi maksudnya
permasalahannya itu akan selesai kalau semua manusia itu memahami tentang standar perbuatan, tentang konsep berpikir. Untuk tahu standar perbuatan ikutilah kelas Lovely Family. Sudah selesai. Kelas rahim. Sudah selesai. Kelas ekskul. Sudah ditutup. Semuanya Kelas ngeslo. Mahal ya. Lanjut. Nah, berarti intinya tuh antum harus antum itu jangan jual mahal-mahal biar orang bisa belajar dan mengetahui standar terbaik itu bukan datang dari manusia. Ya, saya akan lebih banyak. Dan kalau tadi kan bicara soalan holistik ya, ada mikro, meso, makro. Berarti kita harus memahami bahwa seruan kebaikan dakwah ini memang harus menyentuh soalan mikro, soalan meso, soalan makro. Karena kita tidak mungkin mengandalkan dakwah itu di mikro terus. Sabar. Circle kita terus nggak mungkin. Sabar, doa. Iya, tetap harus kita mencoba untuk membahas ini loh. Genteng yang bocor ini ya harus ditutup di gentengnya, jangan hanya beli ember gitu loh. Masalahnya itu tadi kayak kata Kang Husen, tiba-tiba ada lokalisasi gara-gara satu tanda tangan selesai semuanya. Gitu loh. Berarti itu bicara soalan makro. Nah, itu harus ada orang yang katakanlah menyeru ke sana gitu loh. Gitu. Nah, tugas kita itu kan komunitas nih, circle. Ya, semaksimal, seoptimal apa yang kemudian menjadi beban kita di situ. Betul. Meskipun kita tidak mampu untuk membuat rumah yang ideal, maka beranilah untuk membicarakan rumah yang ideal. Jangan sampai sudah ada konsep yang kita mimpikan. Jangan sampai sudahlah rumah kita tidak ideal, berbicara rumah ideal pun kita tidak tahu. Iya, jadi misalnya udah genteng bocor gini-gini kapan ya kita punya rumah yang gentengnya bagus. Maka kenapa kemudian ada istilah kayaknya harus putus generasi, dan saya memang sangat mungkin memutus generasi orang yang perusak tadi itu dengan apa? Kita membuat generasi yang lebih powerful untuk kebaikan gitu loh. Nah, saya kemudian kepikir ternyata saya masih ingat celetukan Covelli yang mengatakan iya ya sekarang itu wakil-wakil itu ternyata seangkatan kita. Ternyata dulu yang saya tuh merasa ragu apa saya mungkin ya menjadi dan tanda petik sosok yang menginspirasi. Dulu kan masih ada Pak Jamil segala macam. Tiba-tiba ketika sudah kayak gini, oh ternyata tidak bisa tidak kita tuh akan menggantikan orang-orang yang dulu mungkin ayo maju kira-kira gitu. Dan aku setuju ngurus K-popers dulu ya. Aku setuju Ngeslo itu jadi program nasional. Iya, aku bilang tapi harganya yang murahin lah. Loh, kalau ini jadi ngindo ya. Ini menjadi program Kemendikbud atau Kemenak gitu ya. Itu mungkin kan ya? Mungkin banget. Aku ya berharapnya begitu. Kan suka ada yang nanya. Itu sering loh. Bukan sering banget sih, tapi kenapa begini lagi? Pinjam 100. Jadi ada sering bilang ini tuh kalau bisa Mas harus masuk ke kurikulum pendidikan kita. Ya elah siapa yang bisa ngurusinnya gitu kan ya. Cuma ya berharapnya semoga lewat dakwah yang kecil-kecil ini terus nyambung sampai ke sono. Karena kita nggak, kalau aku kenal nih gampangnya nek Pak Lekku misalkan Menteri Pendidikan tak ketok pintunya gitu, tak diskusi sampai 2 hari 2 malam aku. Cuma kan aku nggak punya saudara yang menteri kan. Nah, anggota dewan ada. Kalau seandainya Pak Deku tak ketok pintunya. Iya, aku ngelus-ngelus ada 100 enggak? 100. Yuk kita pergi ke Lebak Bulus. Iya, artinya aku berharap ya dari sini ternyata nular ke temennya punya bapak punya tetangga, adiknya, kakaknya, tetangganya ternyata sampai ke sana. Ya sudahlah kita dengan caranya. Tadi itu cuma memang kepalaku tuh stres karena tadi tiba-tiba mikirnya jadi holistik. Iya, jadi Iya, akhirnya diem dah. Iya, karena tadi memang kita harus dakwah dari ya potensi masing-masing, maka saya pamit mau dakwah ke K-popers dulu. Siap. Selamat berdakwah kepada negara. Jadi kayak kamu tanggung jawab ya. Ya intinya tetap serumit-rumitnya masalah itu ya tetap ada jalan keluar. Lawang si awang Nabi Adam yang hidup di surga dilempar ke bumi aja, diturunkan ke bumi aja Allah kasih petunjuk kok. Apalagi kita itu masih di dunia, masih terjangkau lah masalahnya. Dan jangan berpikir bahwa kita yang mengubah itu. Betul. Tugas kita kan cuma berusaha. Dan mengubah itu kan bukan urusan kita. Masya Allah, benar. Nah, kalimat itu akhirnya membuat sedikit lebih tenang ya. Iya, betul. Artinya ya memang bukan tugas kita ngerubah ya. Iya, dan juga kalau kita berpikir bahwa kita harus mengubah itu, nanti kalau benar-benar berubah, kita yang merasa
merasa sombong, kita yang merasa punya gawe gitu maksudnya. Padahal ini bukan yang Ustaz sering bilang itu. Allah tuh sengaja memberi kesempatan kepada kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Perintah Allah itu adalah meminta kita untuk merencanakan sebaik mungkin. Iya, sehingga pada ujungnya Allah cuma bilang bahwa rencanamu sampah. Terus Allah bilang, "Nih cara gawenya begini." Berarti kalau aku bisa dong dari awal bilang Allah ini sampah. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena syarat supaya rencana tuh di seolah-olah kayak sampah adalah kita harus membuat terbaik dulu. Maka sampah, ternyata benar ya. Yang terbaik versi kita aja ternyata nggak bisa gitu maksudnya. Baru Allah turunin. Iya, selalu ada jalan, tapi mungkin jalannya baru dicor dan kita nunggu kering aja jalan itu. Iya. Seperti peribahasa orang berkata, jika Anda itu merasa bahwa Anda tuh tertekan, ingat bahwasanya biji zaitun itu tertekan untuk menghasilkan minyak. Dan ingat ketika Anda merasa bahwa Anda tuh kayak diperas, biji matahari itu diperas untuk bisa menghasilkan minyak. Maka ketika Anda merasa bahwa Anda tuh berada dalam kegelapan, ingat bahwa biji tanaman itu bisa tumbuh di dalam kegelapan. Berarti kalau Anda tuh merasa Anda dalam kegelapan dan Anda tertekan, Anda itu biji. Itulah kenapa di awal saya bilang ini pembahasannya tentang biji. Biji itu semua yang bisa ditanam untuk menghasilkan sesuatu. Tapi yang menghasilkan sesuatu itu namanya benih. Itu. Benih kan biji. Iya, benih itu adalah biji terpilih yang nanti tumbuh. Benih lu. Segitu ya. Benih mata lo. Iya. Bisa tumbuh. Antum cocok jadi panglima. Kapan-kapan aku diundang yang generasi muda aja ya. Yang tua-tua berat-berat banget bahasannya, ya Allah. Ya, begitu. Ya begitulah. Semoga kita terbuka lah untuk ngobrol. Ya, dan gini ya, aku memang kita nggak harapin orang-orang yang main judi slot akan seneng dengar ini ya. Tentulah. Tapi paling tidak kita bilang, cobalah mikir, nggak akan ada bandar tuh yang mau rugi, nggak akan ada. Nggak ada bandar yang mau rugi dan tidak menghasilkan judi kecuali itu kerusakan di mana-mana. Kerusakan. Ya jadi kalau masih punya dikit aja cara untuk mikir, coba mikirlah. Mikir, tinggalin dulu judi. Kalau sudah ditinggalin judi baru kelihatan yang lain tuh banyak yang hal-hal yang lain yang lebih bisa terbuka. Wahai para bandar judi, tidakkah kalian merasa ada sedikit kegundahan ketika kekayaan kalian didapat dari orang-orang yang terzolimi? Ikutlah ngeslo. Iya. Wahai para penguasa, tidakkah kalian merasa bersalah bahwa para bandar judi ini berlindung di balik peraturan yang kalian buat? Sehingga Wahai mereka siapa lagi? Sehingga mereka masih bisa berkata bahwa ya ini kan legal, ini kan udah ada izinnya, saya kan sudah bayar retribusinya misalkan atau apapun ya. Wahai para pemain, bawa tahu diri, gitu kan ya. Anda tidak akan pernah menang. Anda tidak akan pernah menang dalam judi. Tetapi kalau kita bertawakal berserah kepada Allah, insya Allah Allah kasih jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Wahai para pemirsa, jangan lupa subscribe dan juga dapatkan merch. Kenapa antum gini terus sih? Mau minjem 100 itu nggak enak perasaan kalau kayak gitu-gitu. Judi meracuni kehidupan. Junya apa? Enggak, itu lanjut. Judi meracuni kehidupan. Oke, lanjut. Judi. Saya lupa itu. Bebas itu kreasiin sendiri. Oke, judi. Bohong. Kalaupun judian, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Kan demi kita jadi petang. Yang hijau saja bisa meletus, apalagi kuning. Ada di tanda-tanda henti. Apa sih? Gak relate lagu dangdut ya. Biji gitu ya. Terima kasih Bang Roma ya. Makasih Bang Roma dan lihatlah hasil dakwahmu. Siapa tahu dia undang podcast kan, beliau punya podcast. Iya. Terus kita di situ nyanyi. Iya. Atau main judi. Judi terlalu. Mungkin kapan-kapan Bang Roma diundang ke anggota dewan gitu. Tapi hebat loh. Bang Roma tuh berarti
sinetron tidak mampu membahasnya, ya kan ya. Terus yang lain-lain nggak mau membahasnya, dia bahas lewat lagu. Luar biasa. Dakwahnya lewat lagu. Mungkin nanti syairnya kalau direvisi ada bedanya sedikit. Misalnya, judi, slot. Oke, jangan lupa. Di mana biji aja bisa. Biji, slot. Awal dari keresahan. Itu masalah lain. Iya, betul. Ya, demikianlah judi hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya obrolan kita hari ini. Kalau ada teman-teman yang masih kepengen menyambil jalan pintas dengan judi, ya dipikir berkali-kali lah ya. Judi itu jangan untuk dilakukan, tapi untuk ditinggalkan. Iya. Judi jangan untuk dilakukan. Oke. Judi. Oke, zina. Wes. Oke. Oh, judi itu Singkatan. Iya. Tadi barusan dia tuh mikir terus. Ini nih Kang Husen. Jadi semua itu harus ada kepanjangan. JUD. Iya, JUDI. Jangan untuk dilakukan. Jangan betul. Ya, jangan lupa zina. Apa? enggak. Iya. Selalu ingat neraka. Iya. Udah mulai. Bagus itu tadi. Enggak jadi kayak Bagus tadi. Apalagi judi, zina, apalagi terusannya. Jangan lupa riba. Homer. Jangan lupa untuk mabuk. Hah? Apa sih kan kepanjangan? Oh iya. Semua jangan lupa. PMI, jangan lupa untuk donor. Apa sih PMI kan sudah kepanjangan. Tadi Homer, jangan lupa untuk bikin mabuk. Mana kepanjangannya? Kan mabuk. Orang mabuk kan nggak bisa bikin kepanjangan. Gue berdua kayak di podcast ini. Dadah semuanya, berjumpa lagi. Assalamualaikum. Laptop apa yang suka bikin apa? Mabuk? Apa? Apple kan. Oh ya, Mabuk Pro. Mabuk. Ya. Ini pasti nyari. Udah aja udah.